Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United meraih kemenangan kedua di Premier League menghadapi tim yang sebenarnya Manchester United tidak lebih diunggulkan ya di awal pertandingan menghadapi Chelsea. Tentu saja Chelsea musim ini lebih mentereng. Musim lalu luar biasa berhasil mendapat tiket ke Champions League ya untuk musim ini. Dan permainan misalnya, lalu juga kualitas squad dinilai memang lebih baik dibanding dengan Manchester United. Di samping juga keadaan dari Manchester United serta Chelsea, sehingga ya menurut gua wajar jika Chelsea ini lebih diunggulkan. Tapi Manchester United dengan segala dinamika di pertandingan yang gua sudah bahas di review by the way ya, akhirnya berhasil mencari atau mendapatkan kemenangan yang memang dicari sebelum pertandingan dilakukan. Oke, gue akan seperti biasa nih, gue akan rating pemain ya, membahas rating pemain. Langsung saja gue mulai dari kiper Altay Bayindir. 90 menit dia tampil. Dengan adanya Senne Lammens di bangku cadangan Manchester United ini kan sebenarnya seperti kayak mengancam keadaan Altay Bayindir, karena kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan error, blunder, bahkan sudah ada penggantinya. Tapi Altay Bayindir menurut gue selama 90 menit tampil cukup solid ya. Ada 28 sentuhan yang dilakukan, passing akurasi 38%, long ball jelek, 18 kali dicoba, hanya 3 yang berhasil. Ada 3 clearance, ada satu duel yang dimenangkan 100% jadinya. Dan menurut gua terlepas dari gol yang diciptakan oleh Chelsea, penampilan dari Altay Bayindir di bawah Mister Manchester United menurut gua cukup oke. Dengan situasi lapangan yang licin, dengan keadaan dinamika yang naik dan juga turun, dengan tertekannya Manchester United terutama di babak kedua, menurut gue Altay Bayindir tampil cukup oke. Tidak sempurna, mungkin ada yang mengatakan, ya dia waktu mengambil bola memotong harusnya begini dan begitu. Listen, kalau mau memberikan segala kritikan, segala macam, semuanya pasti ada. Menurut gue seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya, sekali lagi, ya Altay Bayindir menurut gue di partai seketat tadi tampil cukup oke. Di samping juga ada faktor terbesar menurut gue bagaimana lini pertahanan Manchester United yang cukup solid. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 6 Altay Bayindir. Luke Shaw menurut gue tampil lebih baik jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya menghadapi Manchester City. Ada menurut gue 1 assist ya yang dilakukan oleh Luke Shaw tapi tidak dicatat secara ofisial, gol dari Casemiro. Ada 3 clearance yang dilakukan, ada 5 duels, 3 berhasil dimenangkan. Lalu ada ada passing akurasi 89%, long balls dari 2 percobaan 1 berhasil. Menurut gue Luke Shaw tampil cukup solid di lini pertahanan Manchester United, walaupun ya gol yang diciptakan oleh Chelsea juga ada peran dari Luke Shaw dan juga mungkin Patrick Dorgu yang memberi keleluasaan bagi Reece James untuk melakukan crossing. Jadi di situ ada kontribusi katakanlah seperti itu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya, menurut gua Luke Shaw tampil jauh lebih baik jika dibandingkan menghadapi Manchester City. Dia tampil cukup lugas, dia tampil lumayan solid. Bagaimana perannya dalam serangan Manchester United juga cukup aktif ya. Sehingga ya gue mengapresiasi betul permainan dari Luke Shaw. Gue beri dia nilai 7. Harry Maguire dinilai memberikan assist, 1 assist diciptakan oleh Harry Maguire. Mungkin bola dari Luke Shaw itu dinilai kena terakhir di Harry Maguire, sehingga Harry Maguire yang dianggap mendapatkan assist. Ya, by the way, mereka berdua terlibat dalam gol dari Casemiro ya. Ada 1 clearance yang dilakukan, 1 interception, 1 total tackling. Ada 5 duel yang dilakukan, 2 berhasil, 1 key passes, 83% passing akurasi. Ada big chance created 1, long balls 6, 1 yang berhasil. Tampil cukup solid di lini belakang Manchester United. Tampil juga dengan inisiatif yang cukup oke dalam Manchester United menyerang ya, terutama ketika unggul 1 pemain. Gue cukup happy dengan penampilan dari Harry Maguire di pertandingan tadi. Padahal ya menurut gue di pertandingan seperti tadi ini
dimana terutama dalam situasi di babak kedua tekanan itu lebih besar ke lini pertahanan Manchester United, tapi Harry Maguire menurut gue menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Manchester United. Gue berikan dia nilai 7. Matthijs de Ligt ini yang fantastis. 90 menit dia tampil, ada 4 clearance, 1 block shot, 2 interception, 2 tackling, 2 dribbling. Ada 10 duels yang dilakukan, 5 berhasil dimenangkan, luar biasa. 1 key passes, 2 crossing yang dilakukan, ada 5 long ball yang dilakukan, 1 key passes tadi sudah ada ya, passing akurasi 86%. Dribbling, usaha dribblingnya 100% juga. Matthijs de Ligt tampil fantastis. Di lini belakang dia tampil solid. Dia ikut juga dalam melakukan pressing, bahkan dia naik sampai lini pertahanan Chelsea. Inisiatif dari Matthijs de Ligt menurut gua sangat vital dan sangat penting di pertandingan tadi. Luar biasa. Menurut gua itu yang bisa gua gambarkan terkait dengan penampilan dari Matthijs de Ligt. Dan gua beri dia nilai 9 di pertandingan tadi. Luar biasa. Menjadi salah satu inspirasi penting di pertandingan ya. Dimana ya seperti gua katakan, dalam membaca permainan juga spesial menurut gue. Matthijs de Ligt, Manchester United dalam pertandingan menghadapi Chelsea ini beruntung juga memiliki seorang Matthijs de Ligt, gladiator di lini belakang Manchester United. Beralih ke lini tengah, sebelah kanan wingback Nocer Mazraoui. 1 key passes, 68% passing akurasi, tidak cukup bagus nih ya. 4 long ball, 3 crossing, 2 berhasil didaratkan. Ground duel 100%, aerial duel 100%, luar biasa. Jadi Nocer Mazraoui ini memberikan teror menurut gue bagi lini kiri Chelsea, terutama di babak pertama. Dengan penampilan yang jauh lebih agresif, determinasi jauh lebih tinggi, lalu juga kemampuan teknis menurut gue yang lebih baik, membuat lini sebelah kiri Chelsea, terutama ketika mereka bermain dengan 10 pemain ini tidak berkembang. Cucurella tertahan betul di daerahnya sendiri karena agresifnya seorang Nocer Mazraoui. Salah satu unsur penting menurut gue di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Lalu di sebelah kiri ada Patrick Dorgu. 90 menit menurut gue unik, menarik melihat duel antara Dorgu menghadapi Reece James, kapten dari Chelsea, pemain juga yang lebih berpengalaman tentu saja. Tapi Dorgu memberikan 1 assist untuk Bruno Fernandes, ada 2 key passes, ada 4 crossing yang dilakukan tapi hanya 1 yang akurat, ada 1 big chance created. Duels nih, ada 16 duel, 7 berhasil dimenangkan. Jadi memang ada sangat aktif sekali lah Dorgu ini di sisi kiri Manchester United dalam bertahan dan juga dalam menyerang. Hampir gue nggak mau ambil kata hampir sempurna, tapi memang kalau saja Dorgu tidak atau lebih disiplin ya di proses gol dari Chelsea, artinya dia memberikan gangguan, marking mungkin kepada Reece James sebelum melakukan crossing, mungkin lebih baik begitu nilainya. Tapi menurut gue itu ada satu hal yang krusial, ada fokus yang hilang di sana, ada konsentrasi yang pudar sesaat, dan ini kan problem klasik dari Manchester United sebenarnya. Sayang sekali Dorgu menurut gue bisa saja mendapatkan poin yang lebih tinggi, tapi dia menurut gue sama seperti Luke Shaw ada pengaruh juga nih di proses terjadinya gol, dan ini merupakan tanggung jawab lini belakang ya, sehingga gue beri dia nilai 7. Casemiro 1 gol, 2 kartu kuning, 1 kartu merah. Ada 1 key passes, 91% passing akurasi, long balls 4-2 berhasil. Di babak pertama, terutama ketika sebelum dia mendapatkan kartu kuning kedua ya, menjadi salah satu unsur penting di lini tengah Manchester United, sehingga Chelsea tidak leluasa melakukan counter attack. Jadi Casemiro menurut gue merupakan tembok kokoh di lini tengah Manchester United. 1 kartu kuning di awal menurut gue sangat wajar, tapi kartu kuning kedua sebenarnya menurut gue sangat debatable. Gue secara dengan amatiran menilai itu sebenarnya tidak kartu kuning. Itu pelanggaran, iya. Kartu kuning kedua, no. Dan ya bagaimana Casemiro juga jeli menempatkan posisi dari tengah, dia maju ke depan, dia mencari posisi akhirnya bisa mencetak gol. Ini juga membuktikan bahwa solusi untuk mencetak gol itu bukan hanya dari lini depan, lini tengah pun juga bisa memberikannya. Sebenarnya Casemiro kalau tidak mendapatkan
2 kartu kuning dan 1 kartu merah, ratingnya bisa lebih tinggi gitu. Tapi karena dia mendapatkan kartu merah dan ini juga banyak akhirnya mempengaruhi dinamika jalannya pertandingan terutama di babak kedua, gue beri dia nilai 6 walaupun dia mencetak 1 gol ya. Bruno Fernandes, fantastis. Bruno ditempatkan di posisi semestinya menurut gue, tidak sebagai pemain jangkar tapi sebagai pemain gelandang serang. Ada 1 key passes yang dilakukan, ada 6 crossing yang dilakukan, 6 long balls yang dilakukan, ada 15 duel yang dilakukan, ada 2 shot on target, 1 shot terblok, ada 2 total tackling. Gue menilai Bruno Fernandes jauh lebih berfungsi, jauh lebih hidup ya di posisinya yang agak didorong lebih ke depan. Dan ini lebih terasa terutama ketika Chelsea bermain dengan 10 pemain. Bagaimana ya Bruno berkreasi betul. Dia berperan dengan bebas untuk mengatur serangan Manchester United untuk berkreasi. Dan ini menjadi ya inspirasi menurut gue di serangan-serangan dilakukan oleh Manchester United. Chelsea di sisi lain, oke, mereka tampil 10 pemain, iya. Tapi jangan lupa Chelsea adalah Chelsea dengan segala kualitasnya. Tidak mudah sebenarnya membongkar pertahanan dari Chelsea. Tapi dengan usaha dari pemain Manchester United dan juga dari Bruno Fernandes ya, akhirnya ya Manchester United bisa bahkan menciptakan 2 gol. Di babak kedua menurut gue ada situasi yang berbeda. Bagaimana Bruno Fernandes posisinya dengan bermain 10 lawan 10 ya. Ini lebih di drop ke lini tengah, tapi kerja keras dari Bruno Fernandes menurut gue luar biasa. Daya jelajahnya ya, dan juga inspirasi di atas lapangan. Ada 1 situasi di mana Manchester United berhasil mencuri bola dari pemain Chelsea. Bruno Fernandes yang sendirian di lini depan Manchester United masuk meringsek ke lini pertahanan Chelsea, mengambil inisiatif melakukan tendangan keras yang sayangnya masih bisa di-save oleh penjaga gawang Chelsea sehingga tidak terjadi gol di sana. Tapi hal tersebut menurut gue diperlukan karena Manchester United nampak seperti kayak tertidur ya. Sampai dengan akhirnya Chelsea bisa menciptakan gol pengecil ketertinggalan. Bruno Fernandes gue beri nilai 8 di pertandingan ini. Amad Diallo tampil 90 menit, 1 shot off target, 1 shot yang terblok, ada 2 posisi yang ditempati oleh Amad setidaknya ya sebagai gelandang serang sebelah kiri dan akhirnya nanti juga ditempatkan di bahkan wingback sebelah kanan, sempat juga dimainkan di lini tengah dengan sistem 5-3-1. Ada 93% passing akurasi, crossing 3 kali, 1 yang berhasil, long ball juga 3 kali, 1 yang berhasil, 9 kali duels, 4 yang berhasil. Tampil cukup bagus menurut gue Amad di pertandingan tadi. Ya, tapi gue menilai ada mungkin ritme yang tidak konsisten terkait dengan penampilan Amad. Ada beberapa keputusan yang masih belum tepat yang dilakukan oleh Amad. Tapi secara keseluruhan menurut gue bagaimana kerja kerasnya, bagaimana cerdiknya Amad ini juga menjadi poin plus di pertandingan tadi. Di SofaScore dia diberikan rating 6,7. Gue secara ringan amatiran menilai Amad nilainya 7. Mbeumo tampil 69 menit, 1 shot on target, 1 shot off target, menjadi salah satu pemain Manchester United yang juga sangat berbahaya di lini pertahanan Chelsea. 83% passing akurasinya, ada 9 duels, 3 berhasil dimenangkan. Di situasi 10 pemain sebenarnya gue berharap Mbeumo bisa lebih kreatif lah untuk menjelajahi atau mengeksplorasi lini sebelah kiri dari Chelsea, artinya lini sebelah kanan Manchester United. Ada beberapa kerjasama yang dilakukan misalnya dengan Nocer Mazraoui, tapi gue menilai ada sisi kreativitas yang kurang gitu loh, agak sedikit terlalu terburu-buru penampilan Mbeumo, terutama di babak pertama ketika Chelsea turun menjadi 10 pemain ya. Gue menilai seharusnya ada kualitas yang bisa lebih tinggi yang dilakukan oleh Mbeumo di sana. Ada beberapa tendangan spekulasi yang sebenarnya berbahaya tapi tidak cukup sering dilakukan. Jadi ada semacam kayak kurang ancaman dari Mbeumo. Bahkan kadang agak sedikit monoton begitu dengan ya crossing yang dilakukan oleh Mbeumo di pertandingan tadi. Misalnya sebanyak 6 kali dilakukan, hanya sekali yang berhasil. Gue beri Mbeumo nilai 7. Benjamin Sesko terlibat sama seperti Mbeumo juga terlibat ya di proses kartu merah dari Robert Sanchez. Benjamin Sesko pun juga demikian karena bola dari Altay Bayindir sampai di Sesko di heading ke Mbeumo. 45 menit dia bermain, ada 8 sentuhan, 100% passing akurasi,
Tidak ada shot yang dilakukan oleh Benjamin Sesko. Ya dengan bermain 10 pemain pada saat itu Chelsea, gue berharap sebenarnya ya akan ada lebih banyak ancaman sih dari Sesko ya. Ya tapi itu tidak terjadi mungkin karena Chelsea juga menumpuk pemain dengan konsentrasi, salah satunya adalah ke Benjamin Sesko. Gue menilai bola-bola ke Benjamin Sesko ini lagi-lagi terlalu monoton sebenarnya. Jadi sering bertumpu ke crossing. Padahal gue berpikir Sesko memiliki kemampuan speed yang bagus, kemampuan duel juga yang bagus. Kenapa tidak dicoba misalnya diberikan bola-bola true pass begitu ya? Karena Sesko juga memiliki finishing yang clinical. Secara keseluruhan tidak begitu banyak sih pengaruh dari Sesko secara langsung ya di situasi Manchester United di kotak penalti. Gue beri dia nilai 6. Pemain-pemain yang tampil di babak kedua, Kobbie Mainoo tidak gue nilai karena tampil di bawah 10 menit. Manuel Ugarte yang menggantikan Benjamin Sesko tampil cukup oke menurut gue di lini tengah Manchester United karena ya Manchester United kekurangan pemain di lini tengah ya dengan kartu merahnya Casemiro, dan dia berani berduel di sana. Cukup oke duel yang dilakukan, ada 10 kali duel yang dilakukan, 86% passing akurasi yang dilakukan oleh Manuel Ugarte. Lalu ada 3 total tackling, 2 clearance, 1 block shot. Menurut gue dia melakukan tugas yang cukup bagus nih, Manuel Ugarte, untuk menjaga lini tengah utamanya daerah pertahanan Manchester United menjadi perisai di sana ya. Gue beri dia nilai 7. Nah, Matheus Cunha nih yang tampil lagi setelah cedera. Ada 1 dribbling yang dilakukan 100%, crossing yang dilakukan sekali dan akurat 100%, duel 6 kali dilakukan, 4 berhasil dimenangkan. Ya, tidak cukup banyak menjadi pembeda menurut gua Cunha ketika diturunkan di atas lapangan. Tentu saja ada agresivitas yang diharapkan, ada ketajaman serangan yang dinantikan, tapi itu tidak terjadi menurut gua secara konsisten. Cunha lebih banyak tertahan menurut gua di lini tengah bagian pertahanan Manchester United, dan ketika Manchester United melakukan counter attack pun dia juga tidak terlalu terlibat dengan kontribusi yang maksimal, katakanlah seperti itu. Sehingga gua beri dia nilai 6. Mason Mount pun juga demikian, gue beri dia nilai 6. Tampil kurang lebih hampir sama menit bermainnya dengan Matheus Cunha, ditempatkan di lini tengah ya, menggantikan Bryan Mbeumo. 71% passing akurasinya. Tidak cukup banyak kontribusi yang dilakukan oleh Mason Mount karena posisi Manchester United lebih ke pertahanan fokusnya. Dan sekali lagi sama seperti Cunha, ketika Manchester United mendapatkan bola untuk melakukan serangan balik pun juga tidak terlalu tinggi kualitas ketika bola itu sampai ke Mason Mount untuk diolah ya. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro sama juga, gue beri dia nilai 6. Tampil 20 menit, 50% passing akurasi, 2 duel yang dilakukan. Dia cukup memberikan refreshing atau penyegaran kembali lini belakang Manchester United tanpa adanya kesalahan yang berarti, tapi juga tidak terlalu menonjol banget menurut gua perannya, baik itu di lini belakang ataupun ketika Manchester United melakukan build up ya, lebih menjaga keseimbangan di atas lapangan saja. Itu tadi rating pemain. Dan untuk Ruben Amorim menghadapi Manchester City, gue beri dia rating 4. Pertandingan menghadapi Chelsea gue beri dia nilai 7. Rating gue beri nilai 7. Sebenarnya gue sempat kaget dengan komposisi awal yang diturunkan oleh Ruben Amorim karena mengagetkan begitu ya, bagaimana Bruno Fernandes masih dipasang di lini tengah, tidak di lini serang ya. Lalu Luke Shaw masih diturunkan juga, Altay masih diturunkan juga, Nocer Mazraoui misalnya masih diturunkan kembali di pasang bersama dengan Mbeumo, Amat di gelandang serang sebelah kiri. Ketika gue baca line up, tapi setelah Manchester United bermain, terutama di 5 menit awal, bahkan sebelum kartu merah, gue surprise gitu. Ternyata memang ada keadaan yang berubah, ada tweaks, ada situasi yang dimodifikasi, divariasi begitu ya. Bruno didorong lebih ke depan, penampilan pemain dipaksa dalam tanda kutip lebih agresif. Lalu bagaimana Amat lebih digunakan di pertandingan tadi. Lalu mungkin ada hal yang dilakukan juga terkait dengan Nocer Mazraoui dengan Mbeumo, karena lebih banyak kesepahaman yang terjadi jika dibandingkan dengan menghadapi Manchester City. Pemilihan di lini belakang pun juga dengan mengistirahatkan Leny Yoro, menempatkan Harry Maguire duluan, menurut gue juga merupakan keputusan yang tepat.
Luke Shaw yang diragukan setelah pertandingan menghadapi Manchester City ternyata menunjukkan adanya perbaikan menurut gue. Dan ini juga terjadi di babak kedua, misalnya setelah 10 lawan 10 gitu ya. Bagaimana Ruben Amorim juga melakukan pergantian yang pas, lalu juga merubah posisi yang pas juga menurut gue ke 5-3-1. Lalu bagaimana perhitungannya lebih pas juga ya, walaupun bola dikuasai, lebih banyak possession dikuasai lebih banyak oleh Chelsea, tapi Chelsea kesulitan betul untuk bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Dan pada akhirnya Manchester United mendapatkan kemenangan, sesuatu yang menurut gue sangat-sangat penting ya di situasi saat ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United rating pemain kali ini. Tapi bagaimana Sobat Football United menilai siapa man of the match? Menurut gue man of the match di pertandingan tadi adalah seorang Matthijs de Ligt, itu menurut gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.